Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada dosen penguji dan pembimbing skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani, BP 171084007. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul tentang pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang IPDN-IP tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 6 bab dari skripsi saya yang dimulai dari pendahuluan sampai kepada penutup kesimpulan dasaran. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan berlimpah, seperti hasil pertanian yang membuat sebagian besar penduduk di Indonesia ini bergantung hidup pada sektor pertanian. Namun, masyarakat yang bergantung hidup pada sektor pertanian tersebut cenderung hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti yang dikatakan oleh Adi Suputro, menyatakan bahwa petani-petani di Indonesia ini termasuk dalam golongan ekonomi lemah, lemah dalam permodalan, lemah dalam penguasaan teknologi, dan lemah semangat untuk maju. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan masih mempunyai peran besar dalam meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional di Indonesia. Sejarahnya, pada tahun 1984 Indonesia pernah menjadi swasembada pangan dengan angka produksi 25,8 ton. Dengan hal tersebut, pada tahun 1985 Indonesia mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia yaitu FAO. Berbagai usaha pemerintah pada saat itu digerakkan pada masa Orde Baru di masa pemerintahan Soeharto, disebut dengan Revolusi Hijau atau lebih dikenal dengan Panca Usaha Tani. Pemerintah Indonesia memiliki target ambisius untuk kembali menjadi swasembada pangan dengan berbagai program. Salah satu programnya yaitu IPDN-IP atau Integrated Participatory Development Management Irrigation Program. Pelaksanaan program IPDN-IP ini merupakan sistem dari Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJN Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2025 sampai tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Sejalan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 merupakan ketahanan sumber daya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas dalam pembangunannya. Pelaksanaan dari program IPDN-IP ini dilaksanakan dari 4 kementerian yang terlibat. Yang pertama, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, dan Kementerian Pertanian. Yang dapat dilihat gambarnya pada gambar di samping ini. Ada struktur yang dari pusat sampai kepada tingkat daerah, pengaplikasiannya di daerah. Program IPDN-IP terdiri dari 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu penguatan kerangka kerja kebijakan kelembagaan irigasi. Komponen yang kedua yaitu perbaikan pengelolaan sistem irigasi. Komponen yang ketiga yaitu perbaikan infrastruktur irigasi, dan komponen yang keempat adalah peningkatan pendapatan pertanian. Pada komponen keempat ini ada subkomponennya. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya petani maupun penyuluh. Peningkatan kualitas sumber daya petani ini dilaksanakan dengan program Sekolah Lapang IPDN-IP yang diberikan kepada kelompok tani atau gapokan. Program IPDN-IP ini dilaksanakan di 16 provinsi dan 74 kabupaten di Indonesia. Salah satu provinsi yang melaksanakan program IPDN-IP ini adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia yang berada pada urutan ke-9 dengan data pada tahun 2019 dan juga melaksanakan program IPDN-IP yang dapat dilihat pada tabel di samping ini. Dan juga Provinsi Sumatera Barat ada 5 kabupaten yang melaksanakan program IPDN-IP. 5 kabupaten yang melaksanakan program IPDN-IP yang dapat dilihat pada tabel di samping ini yaitu ada Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sidiun, dan Pasaman Barat. Dengan melihat berdasarkan tabel di samping ini dengan berdasarkan luas panen dari 5 kabupaten yang melaksanakan program IPDN-IP ini, kabupaten yang peningkatannya paling tinggi luas panen padinya yaitu berada pada Kabupaten Pasaman. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Pasaman.
Pada Kabupaten Pasaman ada 6 kecamatan yang melaksanakan program IPDM-IP. Dapat dilihat pada tabel di samping ini, dilihat dari selisih penurunan produksi pertanian padi kecamatan yang paling tinggi penurunan produksi pertaniannya itu Kecamatan Lubuk Serating dengan selisih penurunan 4.353 ton, dan Kecamatan Tigonagari dengan selisih penurunan 4.351 ton, dan Kecamatan Padang Glugur yaitu 544 ton. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Lubuk Serating. Kegiatan Sekolah Lapang IPDM-IP ini yaitu ada beberapa kegiatannya, yaitu pertama yaitu kunjungan antar desa yang digunakan sebagai bentuk memotivasi kelompok tani ini. Yang kunjungan antar desa ini dilakukan antara kunjungan antara kabupaten sehingga petani-petani tersebut dapat melihat perkembangan teknologi di daerah lainnya sehingga dapat memotivasi petani. Dan yang kedua yaitu pemenggalan pengetahuan adopsi teknologi pertanian yang dilaksanakan selama 12 kali pertemuan atau Sekolah Lapang IPDM-IP tersebut. Yang ketiga ada kegiatan lainnya yaitu forum pengalaman antar petani, demonstrasi event, dan yang ketiga tahap yang terakhir yaitu tahap petani ini setelah Sekolah Lapang IPDM-IP ini diharapkan mampu untuk menerapkan apa yang didapatkannya di lahannya masing-masing sehingga apa yang dipelajarinya diaplikasikan di lahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik fenomena empiris dan teoritis dari penelitian saya ini. Kunjungan antar desa pada tahun 2018-2019, kegiatan kunjungan antar desa ini secara rutin dilaksanakan. Namun, pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya yaitu forum pengalaman antar petani, demonstrasi event, yang mana hal tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan penguasaan teknologi pertanian sebagai bentuk untuk meningkatkan pengetahuan petani. Sedangkan pada demonstrasi event atau peralatan sederhana ini digunakan untuk melakukan peningkatan penguasaan teknologi pertanian. Namun pada tahun 2020 demonstrasi event ini hanya dilakukan dalam bentuk demonstrasi peralatan sederhana. Dan tahap yang terakhir yaitu yang tadi sudah saya katakan bahwa pada kegiatan Sekolah Lapang IPDM-IP ini petani diharapkan menerapkan teknologi pertaniannya sehingga dapat mampu meningkatkan produksi pertaniannya. Namun setelah berdasarkan survei awal penelitian saya, setelah pelaksanaan Sekolah Lapang IPDM-IP ini tidak semua petani yang menerapkan teknologi pertanian tersebut di lahannya masing-masing. Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah saya jelaskan melalui latar belakang tadi, maka dapat ditarik bahwa rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah bagaimana pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang IPDM-IP tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Serating, Kabupaten Pasaman. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tahapan-tahapan pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang IPDM-IP tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Serating, Kabupaten Pasaman. Manfaat teoritis yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai pemberdayaan Sekolah Lapang IPDM-IP, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data informasi bagi peneliti berikutnya. Dapat dilihat manfaat praktis dari penelitian saya ini ada pada gambar di samping ini. Kita masuk kepada bab 2, tinjauan pustaka, yang dimulai dari studi penelitian yang relevan. Dapat dilihat pada gambar di samping ini ada studi penelitian dari Ega Febriana, Eko Aristanto, dan saya sendiri Intan Maharani. Dengan kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang program IPDM-IP. Adapun teori yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu teori tahapan-tahapan pemberdayaan dari Randi Erwihadnolo dan Rian Nugroho. Ada yang pertama yaitu tahap penyadaran, yaitu adanya motivasi kepada kelompok tani tersebut. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengkapasitasan, ada 3 indikator yaitu manusia, sistem nilai, dan organisasi. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pendayaan, yang mana petani itu diberikan daya atau kekuatan maupun kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu diberikannya peluang atau otoritas. Dapat dilihat pada skema pemikiran dari penelitian saya ini, dapat dilihat pada tabel atau gambar di samping ini.
Sedangkan definisi konsep dari penelitian saya ini yaitu pemberdayaan, yaitu sebuah proses yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lemah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan memberikan motivasi, fasilitas kepada kelompok masyarakat sehingga kelompok masyarakat tersebut mampu mengembangkan dirinya dan mampu secara mandiri untuk maju dan terus berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan sekolah lapang IPDN-IP ini adalah sarana belajar non-formal yang diberikan kepada kelompok tani dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, mengidentifikasi dan menerapkan adopsi teknologi yang disesuaikan dengan sumber daya dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan produksi pertanian. Definisi operasional dapat dilihat pada tabel di samping ini. Ada metodologi penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi wawancara, teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama, unit analisis yaitu kelompok yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman, Bapeda Kabupaten Pasaman, Dinas PU Kabupaten Pasaman. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data atau reduksi data dan penyajian data. Dan penarikan kesimpulan verifikasi. Teknik keabsahan data sendiri yaitu menggunakan triangulasi sumber data. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4 dari penelitian saya yaitu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian saya ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman merupakan lokasi penelitiannya sebagai salah satu daerah yang melaksanakan program IPDN-IP di Sumatera Barat. Secara geografis, Kabupaten Pasaman ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan ibu kota dari Kabupaten Pasaman ini yaitu Kecamatan Lubuk Sikaping. Secara administratif, Kabupaten Pasaman ini memiliki 12 kecamatan. Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasaman. Kecamatan Lubuk Sikaping merupakan kawasan pusat pemerintahan dari Kabupaten Pasaman, dan Kecamatan Lubuk Sikaping ini merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Pasaman dan melaksanakan program IPDN-IP. Temuan dan analisis data, kita masuk kepada bab 5. Untuk dapat menjadi swasembada pangan merupakan salah satu tujuan dari pemerintah Indonesia, yaitu dengan menjalankan program IPDN-IP atau Integrated Participatory Development Management Irrigation Program yang diberikan kepada kelompok tani dimulai pada tahun 2018 sampai pada tahun 2021. Salah satu kegiatan yang dilaksanakannya yaitu Sekolah Lapang IPDN-IP dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya petani dengan kegiatannya yaitu salah satunya kegiatan Sekolah Lapang IPDN-IP yang disanakan oleh District Project Implementing Unit yaitu Dinas Pertanian, Bapeda, Dinas PU. Namun pada pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang IPDN-IP, seluruh kegiatan pelatihan Sekolah Lapang IPDN-IP ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian sebagai penanggung jawabnya, dan Bapeda maupun Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai penentuan daerah irigasi dan perbaikan daerah irigasi tempat Sekolah Lapang IPDN-IP dilaksanakan. Jika dikaji dari teori Randi Erwi Hatnolo dan Rian Nugroho, terdapat 3 tahapan pemberdayaan masyarakat dan dilihat tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat pada Sekolah Lapang IPDN-IP tahun 2020. Yang pertama yaitu tahap penyadaran. Tahap penyadaran ini cenderung dilakukan dengan cara memotivasi. Pada pelaksanaan Sekolah Lapang IPDN-IP ini ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan memotivasi kelompok tani tersebut. Adapun kegiatan tersebut yaitu kegiatan kunjungan antar desa yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian peneliti pada Sekolah Lapang IPDN-IP tahun 2020, bentuk kegiatan memotivasi ini juga dilaksanakan dengan baik dengan cara pemberian pencerahan kepada kelompok tani yang mengikuti Sekolah Lapang IPDN-IP ini dengan kata-kata dan yang dilakukan oleh pemandu dan maupun supervisor. Dan sebagai bentuk kegiatan yang sama yang dilaksanakannya itu dengan cara membandingkan lahan pertanian menggunakan teknologi pertanian dengan tidak menggunakan cara lain yang dilakukan, yaitu dengan membandingkan lahan pertanian yang menggunakan teknologi pertanian
dan lahan yang menggunakan dengan cara sederhana atau cara tradisional yang biasa digunakan masyarakat, sehingga petani atau peserta sekolah lapak IPDN-IP ini dapat melihat sendiri perbandingan yang terjadi, perbedaan produksi pertanian antara lahan pertanian yang menggunakan teknologi pertanian dengan yang tidak menggunakan teknologi pertanian. Dengan hal tersebut secara tidak langsung dapat memotivasi petani untuk dapat menerapkan teknologi pertaniannya di lahannya masing-masing dan dapat meningkatkan produksi pertanian padi petani. Pada tahap yang kedua yaitu ada pengkapitasan. Pada tahap pengkapitasan ini ada beberapa indikator. Salah satu indikatornya yaitu pengkapitasan manusia. Pada pelaksanaan sekolah lapak IPDN-IP ini, cara yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dari petani atau meningkatkan sumber daya petani ini yaitu dengan melakukan pelatihan selama 12 kali pertemuan selama 6 bulan, dan di samping itu ada materi yang sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga materi yang disampaikan kepada petani ini lebih terkonsep dan petani dapat memahaminya. Dan di samping itu caranya yaitu dengan cara materi yang diberikan langsung dipraktekkan secara langsung di laboratorium lapangan, yang mana pada sekolah lapang IPDN-IP ini agar petani ini dapat memahami secara lebih mendalam materi yang telah didapatkan di sekolah lapang IPDN-IP ini, ada sebuah laboratorium lapangannya yang berada di dekat kawasan petani tersebut, sehingga apa yang didapatkan petani itu dapat diaplikasikan secara langsung dan petani dapat melihat perbedaan hasilnya dan memahami apa yang telah dipelajari. Dan di samping itu sebagai bentuk peningkatan penguasaan teknologi pertanian di sekolah lapangan IPDN-IP tahun 2020, walaupun kegiatan yang pertama tadi yaitu demonstrasi event tidak dilaksanakan, namun pada sekolah lapangan IPDN-IP tahun 2020 dilaksanakannya demonstrasi peralatan sederhana, walaupun lebih kompleks pada demonstrasi event, namun di tahun 2020 tetap dilaksanakan hal yang serupa, tapi dalam bentuk hal yang lebih sederhana sebagai bentuk peningkatan penguasaan teknologi kelompok tani. Pengkapitasan organisasi. Tahap pengkapitasan organisasi merupakan indikator dari tahap kedua dari pemberdayaan masyarakat. Pada sekolah lapang IPDN-IP tahun 2020, tahap pengkapitasan organisasi ini tidak dilaksanakan di sekolah lapang IPDN-IP karena tidak dilakukannya restrukturisasi organisasi. Namun setelah sekolah lapang IPDN-IP ini dilaksanakan, terjadi peningkatan kelas kelompok tani, nilai kelas kelompok tani yang dinilai berdasarkan keaktifan dari petani itu sendiri, tetapi tidak terjadinya inovasi baru dari setelah dilaksanakannya sekolah lapang IPDN-IP ini pada kelompok tani tersebut atau pada kelembagaannya. Tahap yang kedua juga mempunyai indikator salah satu lagi yaitu sistem nilai. Pada pelaksanaan sekolah lapang IPDN-IP, sebelum dilaksanakannya sekolah lapang IPDN-IP ini akan dilaksanakan rembuk tani yang memberikan kesepakatan antara petani dan pihak yang melaksanakan program IPDN-IP ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman. Dan di sana disusun bahwa kesepakatan apa saja yang menjadi hak kewajiban bagi petani dan apa saja fasilitas yang diberikan kepada petani. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, dengan adanya rembuk tani ini cukup efektif dapat membuat peserta sekolah lapang IPDN-IP untuk cukup partisipatif dan hadir pada setiap pertemuannya, walaupun masih ada beberapa petani yang tidak hadir, tetapi itu dikarenakan adanya alasan yang jelas seperti sakit. Dan partisipasi petani juga meningkat jika dilihat dari sisi kehadirannya. Maka dapat disimpulkan bahwa tahap pengkapitasan pada sistem nilai ini dilaksanakan dengan rembuk tani, dan hal tersebut juga sangat berpengaruh besar terhadap proses pelaksanaan sekolah lapang IPDN-IP untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi dari kelompok tani tersebut. Pada tahap yang ketiga, yaitu pada tahap terakhir dari proses pemberdayaan masyarakat, yaitu tahap pendayaan. Ada dua indikatornya, yaitu
pemberian daya atau kekuatan dan kekuasaan kepada kelompok sasaran. Pada pelaksanaan, Sekolah Lapang IPDN-IP diberikan beberapa fasilitas pendukung agar petani mampu menerapkan teknologi pertanian di lahannya masing-masing, yaitu dengan diberikannya bibit berlabel dan juga pupuk. Namun jika dilihat dari penerapan teknologi pertaniannya, setelah Sekolah Lapang IPDN-IP ini kurang dari 50% petani peserta Sekolah Lapang IPDN-IP yang menerapkannya di lahannya masing-masing. Namun dilihat dari secara produktivitas pertaniannya, setelah dilaksanakan dengan sebelum dilaksanakannya proses Sekolah Lapang IPDN-IP ini, terjadi peningkatan produktivitas pertanian. Kekuasaan yang diberikan kepada petani untuk dapat menerapkan teknologi pertanian diberikan seluas-luasnya kepada petani, tergantung kepada petaninya untuk mau atau tidak menerapkannya di lahannya masing-masing. Pada indikator yang kedua, yaitu peluang atau otoritas, pemberian peluang kepada petani ini dapat menerapkan teknologi pertaniannya dan ilmu pengetahuan selama Sekolah Lapang IPDN-IP dilaksanakan melihat terlebih dahulu melakukan pre-test dan post-test di awal dan di akhir pelaksanaan Sekolah Lapang IPDN-IP agar petani dapat melihat sendiri peluang dari petani sendiri untuk menerapkannya di lahannya masing-masing dan mengukur kemampuannya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dari petani itu sendiri. Dan setelah Sekolah Lapang IPDN-IP ini dilaksanakan, juga dilakukan rencana tindak lanjut dari petani yang didampingi oleh pemandu atau penyuluh tempat Sekolah Lapang IPDN-IP dilaksanakan. Rencana tindak lanjut atau RTL ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat merencanakan dan menilai kemampuannya pada pelaksanaan pada penerapan teknologi pertanian Sekolah Lapang IPDN-IP. Bab yang keenam yaitu kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari hasil penelitian saya yaitu terdapat tiga tahap pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Randi R. Wurihatnolo dan Rian Nugroho, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari ketiga tahap pemberdayaan tersebut, ada beberapa indikator yang sudah terpenuhi dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan Sekolah Lapang yang tidak dilaksanakan, yaitu kegiatan kunjungan antardesa, demonstrasi event, dan forum pengalaman antar petani. Hal tersebut dapat diatasi oleh pemandu atau supervisor dengan cara memaksimalkan bentuk kegiatan yang hampir sama kegiatannya pada Sekolah Lapang IPDN-IP. Namun, satu indikator yang tidak dilaksanakan pada pelaksanaan Sekolah Lapang IPDN-IP itu tahap pengkapasitasan organisasi pada Sekolah Lapang IPDN-IP. Selain itu, pada tahap pendayaan, pada indikator daya atau kekuasaan terdapat kendala karena petani setelah Sekolah Lapang IPDN-IP ini tidak menerapkan teknologi pertanian yang dipelajarinya di Sekolah Lapang IPDN-IP tersebut. Hanya kurang dari 50% petani yang menerapkan teknologi pertanian di lahannya masing-masing dengan berbagai alasan yang muncul setelah Sekolah Lapang IPDN-IP dilaksanakan. Namun setelah Sekolah Lapang IPDN-IP ini dilaksanakan, terjadi peningkatan produksi pertanian yang mana dari angka produksinya yang rata-rata produksi pertaniannya dari 4,5 ton per HA menjadi 5,5 ton per HA. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan petani melalui Sekolah Lapang IPDN-IP tahun 2020 di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman ini mampu meningkatkan produksi pertanian petani, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan petani tidak menerapkannya, tidak semua petani yang menerapkannya di lahannya masing-masing. Adapun saran dari penelitian saya ini yaitu seharusnya peningkatan kelembagaan kelompok tani ini perlu dilakukan lebih lagi dan menaruh perhatian yang lebih lagi pada kelembagaan kelompok tani ini, dan
jika memungkinkan dilakukannya restrukturisasi pada kelembagaan kelompok tani ini, sehingga memunculkan inovasi baru pada kelompok tani dan perkembangan kelompok tani, dan tidak hanya terjadi peningkatan nilai kelas kelompok tani, tetapi juga terjadi peningkatan kelas kelompok taninya, dan inovasi-inovasi baru diharapkan muncul jika peningkatan kelembagaan kelompok tani, sehingga mampu menjadi wadah bagi petani ini untuk sama-sama belajar dan mandiri melalui kelembagaan ini terus ditingkatkan. Dalam pemberian materi Sekolah Lapang IP dan MIP ini sebaiknya akan lebih diperhatikan lagi bagaimana kondisi masyarakat, sehingga apa yang telah diajarkan tersebut dapat diimplementasikan pada lahan petani, tidak hanya sekedar pelatihan yang dilaksanakan, namun petani juga mampu menerapkannya di lahannya masing-masing sesuai dengan kondisi lahannya. Maka dari itu pemberian materinya harus lebih dilihat lagi kondisi dari masyarakatnya, agar apa yang telah dipelajari dapat diterapkan di lahannya masing-masing. Demikian hasil penelitian saya presentasikan. Terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Diharapkan saran dan kritiknya. Terima kasih Bapak dan Ibu penguji dan pembimbing sekali lagi. Kalau ada salah dan janggal, kalau ada kegugupan, kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.